merupakan perusahaan lampu asal China yang berdiri sejak tahun 96, dimulai dari sebuah toko kecil dan sekarang telah menjadi perusahaan global yang telah hadir di puluhan negara dan memiliki 6 ribuan karyawan, serta masuk ke dalam perusahaan lampu top 10 terbesar di dunia. PT Prodia Widya Husada sendiri ini lebih dikenal dengan Prodia, di mana Prodia merupakan pelopor sekaligus pemimpin pasar dalam industri laboratorium klinis swasta di Indonesia. Prodia sendiri didirikan pada tahun 7 Mei tahun 1973 di Solo, dan per 31 Desember tahun 2024, Prodia mengoperasikan jaringan masif yang terdiri dari 354 outlet yang tersebar di 34 provinsi, 80 kota, dan didukung oleh 3.799 karyawan. Prodia telah memantapkan sebagai merek laboratorium klinis premium dengan visi menjadi layanan kesehatan terpercaya untuk mendukung pengobatan generasi terbaru, dan komitmen utamanya adalah for a better diagnosis atau untuk diagnosis yang lebih baik. Sedangkan keunggulan utama dari Prodia ini adalah dikenal luas karena akurasi hasil, teknologi modern, dan standarisasi mutu internasional. Salah satunya adalah akreditasi dari College of American Pathologists atau CAP. Tiga.com merupakan online travel agent atau OTA yang berdiri di Indonesia sejak tahun 2011. Pada tahun 2017, Tiga.com menjadi afiliasi dari Blibli dan 2021 menjadi entitas anak yang terkonsiliasi dengan Blibli Group. Saat ini, Tiga.com telah bekerja sama dengan Wonderful of Indonesia untuk menyediakan layanan pariwisata, dan Tiga.com telah menjamin keamanan transaksi melalui online dengan verified Visa, Mastercard, dan lain-lain. Selama berjalannya Tiga.com telah memperoleh banyak penghargaan yang memampuni Tiga.com. Produk Tiga.com menyediakan layanan tiket online dengan layanan tiket pesawat, tiket kereta api, bus, hotel, atau villa dan apartemen. Hal ini memudahkan pelanggan untuk mengakses Tiket.com melalui App Store ataupun Google Play Store. Selanjutnya, dilihat dari perspektif leadership, Opel membawa identitas baru melalui perubahan logo dan slogan See Beyond yang diperkenalkan sekitar 5 tahun yang lalu. See Beyond ini memiliki arti bahwa CEO Opel ingin memberikan pesan kepada seluruh karyawan, partner bisnis, beserta pelanggan bahwa Opel ingin menjadi pemimpin pasar yang melihat jauh ke depan, khususnya dalam hal penerapan teknologi pencahayaan pintar. Lalu, dari sisi entrepreneurship, Opel berani mengambil risiko dengan membangun pusat pabrik yang berfokus menghasilkan produk-produk smart lighting. Investasi ini merupakan komitmen dari Opel untuk menghindari ketergantungan kepada perusahaan lain serta memberikan produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau karena dibuat oleh pabrik sendiri. Kemudian, secara analisis strategis berbasis Omni House model, di mana secara implementasi entrepreneurship di Prodia, inovasi produk dan teknologi, di mana bisa kita lihat di sini bahwa dari tahun 1995 sampai dengan 1996 hingga sampai dengan tahun 2024 ini, Prodia komitmen dan konsisten dalam meluncurkan tesnya. Bukan hanya sekedar tes rutin, tetapi secara portofolio mencakup lebih dari 300 jenis tes, termasuk tes esoterik dan tes genomik. Dan ini merupakan inovasi yang terus konstan sejak tahun 95 hingga tahun 2024. Dan sedangkan secara teknologi, Prodia ini merupakan perusahaan yang meluncurkan Next Generation Lab dan Prodia Genomic Lab, di mana menjadi laboratorium swasta pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi fully automated Cobas 6800.
Kemudian yang kedua, dalam implementasi entrepreneurship di Prodia, yaitu penciptaan pasar baru atau ventura secara digital. Dan memang Prodia sendiri menyadari pergeseran ke digital, di mana Prodia mengambil langkah yang signifikan, yaitu mendirikan PT Prodia Digital Indonesia atau biasa disebut dengan PRDI pada tahun 2022, yang merupakan langkah untuk membangun ekosistem layanan kesehatan secara digital. Dan peluncuran juga aplikasi You by Prodia pada Maret tahun 2023 merupakan upaya untuk menciptakan one-stop health solution apps, di mana dengan lebih dari 1,4 juta pengunduh, aplikasi ini mengintegrasikan pemesanan tes, hasil secara online, kemudian pesan home service atau layanan pengambilan darah di rumah, serta konsultasi dengan dokter secara real time. Kemudian yang ketiga, dalam implementasi entrepreneurship, yaitu identifikasi peluang atau ekspansi layanan, di mana Prodia mengembangkan berbagai klinik khusus seperti Prodia Healthcare, Prodia Children Healthcare, kemudian Prodia Women's Healthcare Center, dan Prodia Senior Health Center. Kemudian Prodia juga meluncurkan Prodia Home Service Expansion, di mana dengan kapasitas lebih dari 1.000 lokasi per hari yang menunjukkan kemampuan Prodia mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, terutama terhadap akan kenyamanan. Kemudian Prodia juga menerapkan scientific marketing, di mana secara aktif Prodia mengedukasi baik dokter maupun publik tentang tes-tes baru serta manfaatnya, sehingga secara efektif menciptakan permintaan, bukan hanya memenuhi permintaan yang ada. Kemudian implementasi leadership di Prodia, ini yang pertama yang saya catat, yaitu kepemimpinan pasar, visi, dan posisi, di mana secara visi perusahaan Prodia ini untuk menjadi next generation healthcare, yaitu sehingga menetapkan arah yang jelas untuk inovasi. Prodia juga merupakan pelopor dan dominan di industri kesehatan, dalam hal ini adalah laboratorium, dengan data melalui data IQVIA tahun 2023 menguasai kurang lebih 40,1% pangsa pasar yang ada di Indonesia. Kemudian Prodia juga secara posisi memiliki keberhasilan memenangkan Top Brand Award selama 16 tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga tahun 2024, di mana ini membuktikan kepemimpinan merek dari Prodia sendiri ini sungguh sangat kuat. Kemudian kepemimpinan kualitas, tata kelola, dan standar, di mana bisa kita lihat di sini bahwa salah satu filosofi inti perusahaan adalah memprioritaskan kualitas sebagai jalan hidup atau quality as way of life. Dengan yang kedua, Prodia adalah laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan akreditasi internasional dari College of American Pathologists atau CAP dan sertifikat NGSP level 1. Kemudian secara kualitas juga perusahaan Prodia sendiri menerapkan program kontrol kualitas yang sangat ketat atau stringent quality control program yang mencakup skema QC harian, internal dan eksternal, termasuk Biorat, RCPE, dan CDC. Kemudian Prodia juga merupakan laboratorium di mana menunjukkan kepemimpinan dalam tata kelola perusahaan dan keberlanjutan, terbukti dengan terdaftarnya di Indeks KHT Quality 45 dan ESG Sector Leaders. Secara analisis juga, strategis berbasis Omni-House Model, implementasi leadership di Prodia yang ketiga adalah kepemimpinan sumber daya manusia atau manajemen dan SDM, di mana bisa kita lihat di sini bahwa Prodia memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman dan profesional, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa jajaran direksi dan komisaris memiliki pengalaman puluhan tahun di industri laboratorium kesehatan, mulai dari 23 tahun hingga 52 tahun. Para pendiri juga masih terlibat aktif sebagai komisaris utama dan komisaris. Secara pencapaian juga Prodia mendapatkan HR Excellence, di mana Prodia berinvestasi pada pengembangan karyawannya seperti memberikan beasiswa S2 dan S3 di bidang ilmu biomedis. Perusahaan juga Prodia ini menerima HR Excellence Award pada tahun 2024 dan mencatat 120.923 jam pelatihan dengan rata-rata kurang lebih 31 jam per peserta. Adapun implementasi entrepreneurship dari Tiket.com. Tiket.com melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi dalam pengembangan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh pelanggan dari manapun dan kapanpun. Integrasi ini merupakan inovasi untuk memenuhi permintaan pelanggan atas travel dan lifestyle yang lebih luas, bukan hanya tiket pesawat. Hal ini mengembangkan inovasi dan fitur-fitur atas kebutuhan pelanggan, seperti tiket homeless, yaitu pemesanan tiket anti galau, yaitu di mana layanan fitur refund, terus ada juga tiket pay later dengan metode pembayaran
Pay Later, adapun online event tiket dengan menyediakan berbagai macam online event yang disupport untuk dijual di tiket.com. Selain itu, adapun implementasi leadership di mana dalam kepemimpinannya, CEO menerapkan gaya kepemimpinan lead by example. Misalnya, dalam menangani komplain pelanggan, beliau akan menunjukkan betapa pentingnya penanganan pelanggan tersebut. Hal ini akan dicontohkan kepada karyawannya untuk mengikuti cara penyelesaian komplain pelanggan dengan baik, sehingga membentuk awareness dari karyawan untuk aware terhadap kondisi dan terus berinovasi untuk menyediakan layanan terbaik di tiket.com. Selain itu, kepemimpinan ini juga menekankan pada budaya perusahaan dengan nilai happy, hard, agile, performance, people value. Hal ini membentuk sebuah environment lingkungan kerja yang fleksibel dan terpercaya. Dan hal ini membangun banyak kepercayaan karyawan untuk terus dan semangat dalam berinovasi. Kemudian, saya lanjutkan perihal efektivitas strategi. Menurut saya, strategi yang dilakukan 5 tahun yang lalu belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari grafik saham of lighting yang cenderung turun, serta jika melihat grafik revenue of lighting yang juga cenderung menurun, walaupun dari sisi profit terlihat stabil dan sedikit menaik. Sesuai dengan framework of House model, entrepreneurship dan leadership yang baik seharusnya menghasilkan peningkatan profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang berdampak kepada peningkatan performa keuangan perusahaan. Dan secara evaluasi efektivitas terkait juga dengan insight bisnis, di mana kalau kita lihat pada pendekatan Omnihouse, entrepreneurship ke leadership di Prodia sangat efektif, di mana entrepreneurship sendiri terjadi di digitalisasi, genomic, home service, serta berhasil membangun relevansi. Prodia juga tidak menjadi tua atau ketinggalan zaman, dikarenakan Prodia relevan dengan kebutuhan konsumen modern yang sibuk dan melek terhadap digital. Kemudian secara leadership sendiri, visi, standar kualitas, akreditasi CAP, berhasil membangun aset paling vital di industri kesehatan, yaitu trust atau kepercayaan, karena pasien dan dokter percaya pada akurasi hasil dari Prodia. Secara insight bisnis, sinergi antara entrepreneurship dan leadership, ini leadership menciptakan benteng kepercayaan yang sangat kokoh, di mana entrepreneurship bertugas menyerang pasar baru dari dalam benteng tersebut. Karena tanpa leadership atau kualitas, inisiatif dari entrepreneurial, misalnya aplikasi, tidak akan dipercaya. Tapi tanpa entrepreneurship juga, brand Prodia yang berkualitas akan terasa kuno. Sehingga tantangan yang dilihat di sini adalah Prodia harus menjaga keseimbangan antara entrepreneurship yang menuntut kecepatan atau speed, sementara leadership di industri kesehatan menuntut kehati-hatian atau akurasi dan compliance. Sejauh ini Prodia berhasil mengembangkan keduanya. Kesimpulan dan jangka panjang, di mana kesimpulan yang saya catat di sini, secara pendekatan berbasis Omnihouse model memungkinkan PT Prodia Widya Husada Tbk dapat mempertahankan posisinya sebagai market leader di sektor layanan laboratorium klinik melalui sinergi antara entrepreneurial innovation dan empathic leadership. Kemudian adanya kombinasi cluster entrepreneurship dan leadership, sehingga menjadikan Prodia lebih adaptif terhadap disrupsi digital dan kebutuhan personalisasi layanan kesehatan. Nah, secara target jangka panjang memang di sini yaitu yang pertama menjadi pemimpin regional di bidang layanan diagnostik digital di Asia Tenggara pada tahun 2030, bertransisi dari next generation healthcare provider menjadi next generation personalized health ecosystem, serta mengembangkan entrepreneurial leadership pipeline internal untuk keberlanjutan jangka panjang. Cluster entrepreneurship dan leadership pada tiket.com. Dari contoh-contoh sebelumnya, dapat dilihat bahwa integrasi yang kuat antara entrepreneurship dan leadership pada strategi bisnis dan budaya organisasi tiket.com sangatlah kuat melalui inovasi berkelanjutan seperti fitur anti galau, tiket homes, dan tiket pay later, menunjukkan kemampuan pivot yang cepat dengan mempertahankan core team, memperkuat kemitraan, dan memperluas portofolio layanan. Selain itu, gaya kepemimpinan dalam tiket.com mencerminkan kombinasi transformational leadership dan juga servant leadership. Pendekatan humanis yang diadopsi dapat meningkatkan loyalitas internal, kolaborasi lintas fungsi, ketahanan organisasi dalam krisis. Selain itu, ditekankan juga growth mindset
yang dapat mempertahankan fleksibilitas organisasi atau agility. Berikut beberapa insight strategi yang dapat diterapkan oleh Tiket.com dalam jangka panjang. Yang pertama, mengembangkan distributed leadership agar budaya tidak bergantung hanya pada satu figur, yaitu figur CEO-nya. Kemudian, menguatkan internal entrepreneurship melalui program seperti Hackathon, Innovation Fund. Kemudian, menyimbangkan speed dengan sustainability untuk menjaga produktivitas tanpa kelelahan organisasi. Dan meningkatkan adopsi AI dan automation untuk personalisasi, pricing, dan juga operasional. Selanjutnya terkait kesimpulan dan rekomendasi yang saya berikan, mengingat bahwa Opel merupakan perusahaan global, alangkah baiknya juga melakukan strategi lokal di masing-masing negara. Contohnya, salah satu cabang Opel yaitu Indonesia dengan luas wilayah terbesar di ASEAN menjadikannya sebagai potensi pasar terbesar. Dengan pembangunan yang belum rata dan kebutuhan pencahayaan yang dibutuhkan masih pencahayaan dasar yang mengikuti peraturan pemerintah seperti halnya TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, menurut saya Opel Pusat lebih mendukung lokal strategi masing-masing negara seperti ini, sehingga diharapkan lebih berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian rekomendasi dan strategi baru, di mana rekomendasinya adalah yang pertama memperkuat cluster entrepreneurship atau inovasi radikal. Strategi yang harus diambil Prodia adalah menjadi Prodia Health Ecosystem. Dengan rekomendasi, UBI Prodia Apps harus berevolusi dari booking tool menjadi health partner. Dengan secara taktis, yaitu integrasikan aplikasi dengan wearable device seperti Apple Watch, Samsung Health, maupun Garmin, serta mengembangkan algoritma prediktif analitik berbasis AI yang dapat memberikan early warning kesehatan kepada pengguna berdasarkan data tes lab dan aktivitas harian mereka. Dan strategi yang baru disarankan adalah dengan Decentralized Leadership for Local Entrepreneurship dengan rekomendasi yaitu implementasi Leadership Rotation Program agar calon pemimpin memahami berbagai aspek bisnis. Secara taktis, pemimpin cabang diberikan budget khusus untuk mengembangkan kemitraan lokal yang spesifik. Misalnya, pembuatan paket check-up khusus untuk industri pariwisata, perhotelan, atau paket wellness untuk komunitas-komunitas, tanpa harus menunggu arahan secara terpusat, selama masih dalam koridor standar kualitas Prodia tentunya. Berikut rekomendasi dan strategi baru yang dapat dipertimbangkan oleh Tiket.com. Yang pertama, strategi penguatan produk dan inovasi dengan mengutamakan personalisasi berbasis AI dan pilihan sustainability travel. Yang kedua, strategi penguatan basis pelanggan melalui loyalty ekosistem yang terintegrasi dengan Blibli dan membangun customer care yang menggunakan AI. Yang ketiga, strategi bisnis dan monetasi dengan cara memperkuat segmen corporate travel dan MICE, serta ekspansi pay later dan produk finansial travel. Kemudian, strategi operasional dan teknologi melalui optimasi super app, AI fraud detection, dan dynamic risk control. Lalu, strategi organizational development dengan menerapkan distributed leadership system agar organisasi tidak bergantung pada figur CEO, serta mengadakan internal entrepreneurship program seperti hackathon, internal venture building, experimental fund agar memberikan ruang pada karyawan untuk berinovasi. Yang terakhir, strategi kemitraan dan ekosistem melalui kolaborasi dengan tourism board, UMKM lokal, dan penguatan integrasi dengan airlines dan hotel chain. Secara keseluruhan, Tiket.com memang berada dalam posisi yang strategis untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai OTA maupun platform travel lifestyle yang terintegrasi. Peluang besar di industri pariwisata domestik, dukungan ekosistem Blibli, serta kemampuan teknologi menjadi kekuatan utama dalam menciptakan nilai dalam jangka panjang.